Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Senang banget deh hari ini akhirnya aku bisa membagikan video pembelajaran yang sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, buat kalian yang suka belajar tentang akuntansi, tentang apapun itu juga, yuk gabung di channel YouTube aku ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang sangat bermanfaat dari channel YouTube aku. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, yuk segera ya di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Oke guys, di video kali ini kita akan belajar tentang strategi pemasaran studi kelayakan bisnis. Oke, kita masuk ke strategi produk dan jasa. Suatu usaha umumnya menjual produk juga menyediakan berbagai jasa. Matriks saingan menunjukkan bahwa pelanggan sedang mencari produk yang pertama, menyediakan pelayanan antar sampai rumah. Kedua, melayani pesanan lewat telepon. 3. Memiliki wiraniaga yang berwawasan luas. 4. Melayani dengan cara pelayanan istimewa. Kelima, menyediakan garansi atau apabila barang rusak yang dapat dikembalikan. Yang keenam, menerima kartu kredit. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menyediakan layanan cara pengguna produk. Produk belanja atau shopping goods. Sejumlah produk atau jasa tertentu dianggap belanjaan oleh segmen pasar tertentu. Sesuatu dianggap produk belanjaan apabila konsumen membandingkan harga dan mutunya. Mereka mungkin memilih satu merek, namun mereka melihat nilai produk tersebut ada kombinasi antara harga dan mutu. Produk belanjaan memiliki sedikit produk dan pelayanan. Sebagian besar orang berbelanja mencari barang yang ideal, umumnya dicapai dengan cara melakukan perbandingan. Itu sebabnya mengapa toko mebel terletak dekat dengan toko mebel lainnya. Kebanyakan orang ingin melihat apa yang tersedia sebelum membeli produk. Hal yang sama pun terjadi pada dealer mobil dan toko busana. Produk atau jasa sehari-hari. Umumnya, usaha produk kebutuhan sehari-hari didirikan atas dasar bahwa konsumen mereka sering menempatkan kecocokan daripada kekonyolan terhadap merek, dan kepekaan terhadap harga. Dasar pemikiran inilah mengapa toko yang menawarkan produk dan jasa hanya menjual berbagai macam produk saja yang memang dibutuhkan oleh pelanggan di pasar sasarannya begitu penting. Pendekatan penawaran produk dan jasa sehari-hari cocok bagi pasar sasaran yang memiliki penghasilan yang langsung dibelanjakan dan memberikan nilai yang tinggi bagi mereka. Produk impuls. Produk impuls adalah produk atau jasa yang dibeli karena terdorong oleh hasrat dari pelanggan yang datangnya kadang-kadang di luar dugaan mereka, atau dengan kata lain mereka membeli karena terdorong oleh gerak hati atau rangsangan dari dalam hatinya yang timbul dengan tiba-tiba dan tidak disadari, didasari pertimbangan yang rumit atau tidak merencanakan untuk membelinya. Produk impuls tidak ada dalam daftar belanjaan pelanggan. Contohnya adalah makanan cemilan yang tiba-tiba dibeli pada saat pelanggan belanja produk kebutuhan sehari-hari. Kita masuk ke strategi harga ya. Strategi harga tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut. 1. Harga harus dapat mencerminkan pasar sasaran. 2. Sifat produk. 3. Kebutuhan dari lokasi. 4. Struktur harga. 5. Jenis produk dan jasa yang akan ditawarkan. Untuk pendekatan standar penaikan harga ada rumusnya ya, teman-teman bisa lihat langsung. Harga eceran sama dengan biaya ditambah kenaikan harga. Pendekatan menandingi pasar. Pendekatan ini hampir sama dengan standar penaikan harga. Usaha-usaha yang saling bersaing atau sama lainnya mungkin menawarkan produk dan jasa yang sebanding. Situasi seperti ini akan menyebabkan satu atau dua usaha memutuskan untuk menurunkan presentasi kenaikan harga. Untuk menarik pembeli tambahan, kelemahan dari pendekatan ini yaitu apabila keuntungan kompetitif yang dilepas dari pasar sasaran yang bertujuan untuk menandingi pasar hanyalah merupakan pendekatan yang tidak mempertimbangkan kekuatan unik dari usaha.
Strategi harga yang kedua yaitu pendekatan penetrasi pasar terhadap harga. Strategi ini dipakai jika pasar sasaran sensitif terhadap harga. Penetrasi merupakan strategi harga yang tepat untuk usaha baru apabila struktur biayanya lebih rendah daripada biaya usaha yang sudah ada. Contohnya, Smart menggunakan strategi penetrasi harga ketika memasuki pasar eceran. Perusahaan ini sanggup menawarkan harga yang lebih rendah daripada saingannya karena mereka menempatkan toko di tepi kota di mana tingkat sewa masih relatif murah. Manajemen Smart yakin jika mereka menawarkan produk pada tingkat harga yang lebih rendah, maka konsumen akan bersedia pergi sedikit jauh untuk menghemat uang. Pendekatan skimming terhadap harga. Di sini pendekatan skimming dapat dipertimbangkan. Apabila orang menginginkan sesuatu, mereka biasanya bersedia membayar mahal untuk itu dengan menetapkan harga lebih tinggi. Perusahaan akan dapat mencapai sekelompok orang dalam pasar sasaran yang mau membayar mahal untuk mendapatkan sesuatu yang baru atau demi prestis. Kelemahan dari pendekatan ini adalah yang pertama, mengasumsikan bahwa pasar akan membayar mahal. Kedua, bayar harga yang tinggi berarti lebih sedikit yang sanggup membeli. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu semakin tinggi harga, semakin besar kemungkinan usaha akan memasuki pasar untuk memikat dengan menawarkan harga yang lebih rendah.